Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Gimana nih teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, hari ini aku share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Di sini tuh aku mau natain baju-baju aku yang ada di lemari. Jadi ini tuh berantakan banget. Jadi mau aku tatain ulang. Nah, ini sebelumnya untuk baju-bajunya itu mau aku keluarin dulu. Terus nanti aku tatain lagi. Ini tuh sebenarnya udah aku lipet-lipet gitu ya teman-teman. Tapi masih nggak beraturan gitu karena kemarin kan habis aku pindahin dari lemari yang satu ke yang satunya. Jadi masih numpuk-numpuk gitu dan posisinya itu belum pada tempatnya gitu teman-teman, jadi masih campur-campur gitu. Nah, hari ini mau aku tatain mumpung mood aku tuh lagi bagus banget ya teman-teman buat natain baju. Terus juga ada baju yang di keranjang juga yang udah aku lipet tapi belum aku masukin ke lemari. Ini mau aku masukin lemari sekalian. Nah, seperti biasa setiap kali aku aktivitas pasti ada anak aku ya teman-teman yang selalu ngikutin kemanapun aku beraktivitas. Nah, kalian lagi ngapain nih teman-teman? Nonton video aku tuh di jam berapa dan lagi ngapain? Ini tuh aku aktivitas di siang hari ya teman-teman. Ini tuh mulai start dari jam setengah 9 sampai jam 12 siang gitu. Nah, ini untuk hasil tataan aku alhamdulillah udah rapi ya teman-teman. Udah nggak kayak tadi itu masih berantakan banget. Nah, ini udah selesai aku tatain. Terus selanjutnya aku mau natain kasur. Ini tuh banyak banget debu-debunya gitu karena kamar ini tuh jarang banget dipakai ya teman-teman. Jadi kontrakan aku itu ada 3 kamar, tapi yang kamar pokok itu ada di depan. Itu yang biasanya aku buat tidur sama anak-anak aku sama suami aku yang di depan ya teman-teman. Kalau kamar yang ini tuh jarang aku tempatin, paling kalau siang hari setelah kakak Nabila pulang. Ini untuk tidur siang ya teman-teman, itu pun nggak tiap hari juga, pokoknya sesekali aja, tapi tetap aku bersihkan ya teman-teman. Nah, ini untuk debu-debunya aku vakum aja biar lebih enak aja teman-teman. Debunya tuh lebih keangkat semua karena aku tuh nyariin sapu lidi aku tuh nggak ada, kayaknya sih ketinggalan di kontrakannya Mbah. Jadi setelah aku pindah ke sini tuh aku lupa nggak bawa sapu lidi aku ya teman-teman. Biasanya aku tuh kalau ngeberasin kasur pakai sapu lidi, tapi karena ini nggak ada ya udah aku vakum aja. Ini untuk kasurnya, ini bawaan dari kontrakan aku ya teman-teman. Ini tuh ada kasur yang lumayan tinggi gitu, ada dipannya gitu. Kalau kasur aku kan nggak ada dipannya teman-teman, cuma kasur aja. Nah, ini untuk vakumnya, kalau kalian pingin samaan kayak aku, linknya udah aku taruh di deskripsi box ya teman-teman, silahkan diklik aja. Ini tuh enak banget sih punya vakum kayak gini, bermanfaat banget, bisa buat ngevakum, terus bisa buat ngevakum mobil juga, ngevakum kasur ataupun karpet, sama ngevakum lantai gitu ya teman-teman. Pokoknya enak banget kalau pakai vakum kayak gini tuh, debu-debu itu langsung terangkat semua gitu teman-teman, tanpa memindahkan debu ke ruangan yang lain. Biasanya kalau kita pakai sapu itu kan debu itu cuma pindah tempat aja ya teman-teman, debu-debu yang halus gitu. Tapi aku juga nggak setiap hari pakai vakum juga sih, sesekali aja. Kalau aku lagi kepingin ya aku pakai vakum, kalau aku lagi nggak kepingin ya aku pakai sapu, pokoknya disesuaikan aja. Nah, kalau vakum ini kan khususnya buat debu ya teman-teman. Kalau kayak sapu biasa itu kan misalkan kita itu ada sampah-sampah plastik ataupun yang lain tuh bisa terangkat juga. Nah, itu yang ada di bawah itu stok sembako aku ya teman-teman, yang masih ada di dus aku biarin di situ aja. Nah, di sini aku lanjut lagi, aku tuh mau masak nasi ya teman-teman. Ini sebelumnya untuk dalaman magicomnya aku cuci dulu. Di sini tuh tadi udah aku rendam ya teman-teman. Ini tempat magicomnya, ini udah lunak gitu untuk nasi-nasi keringnya. Jadi ini mau aku cuci dan nanti aku mau langsung
masak nasi aja karena ini udah siang. Jadi tuh anak-anak sarapan pakai nasi semalam ya teman-teman, karena masih ada sisa, jadi sayang banget kalau dibuang. Untuk cucian piring aku tadi pagi udah aku cuci ya teman-teman, jadi siang ini tuh udah nggak ada cucian piring, cuma aku nyuci ini aja, ini aku tinggal karena kan tadi belum lunak itu untuk nasi yang keras gitu ya teman-teman, jadi aku rendam. Nah, di sini aku udah selesai. Ini untuk wastafelnya aku bersihkan gitu untuk pinggir-pinggirannya, terus sinknya aku bersihkan. Terus kayak kotoran-kotoran sih aku kumpulin aja di plastik ya teman-teman, nanti aku buang ke tempat sampah. Nah, untuk buang sampah aku biasanya buang sendiri sih teman-teman. Dulu kan aku pakai langganan ojek sampah, tapi sekarang aku nggak langganan ojek sampah, jadi aku buang sendiri gitu. Di sekitar aku ada yang resmi gitu ya teman-teman, setiap pagi tuh ada truk sampah gitu, jadi aku buangnya di situ. Dan itu tuh nggak jauh juga sih dari kontrakan aku, jadi kalau ngantar kakak Nabila nanti pulangnya aku mampir ke situ. Nah, ini untuk beras aku tinggal dikit ya teman-teman, ini tuh sisaan bulan kemarin. Kalau yang hasil belanjaan bulanan yang bulan ini belum aku pakai, jadi masih utuh 15 kilo. Nah, ini untuk berasnya mau aku cuci. Enak banget baunya teman-teman kalau ada wastafel seperti ini. Terus ini juga wastafelnya lumayan besar, jadi aku tuh lumayan leluasa gitu buat nyuci piring, apalagi kalau perabotannya itu besar-besar gitu ya teman-teman, kayak panci, terus juga wajan. Itu kan besar-besar, kalau tempatnya besar kayak gini kan enak gitu ya teman-teman, nggak terlalu penuh. Nah, ini untuk airnya, air bilasannya ini aku buang ke sini dan aku bilas lagi. Aku biasanya kalau bilas tuh sampai 3 kali gitu teman-teman. Nah, ini kalau jam segini tuh biasanya air PDAM nyalanya itu kenceng banget. Tapi kalau yang seperti aku bilang di video aku sebelumnya, kalau sekitar jam 7 sampai jam 10-an gitu biasanya nggak ngalir. Nanti kalau agak siangan dikit itu udah ngalir, karena mungkin yang makai itu udah sedikit ya teman-teman. Kalau pagi hari kan mak-mak itu biasanya makai air buat nyuci, buat mandi, pokoknya buat aktivitas gitu. Kalau siang hari kan udah agak longgar gitu teman-teman, jadi airnya tuh ngalirnya lancar banget, besar banget seperti ini. Apalagi tandon aku tuh kan tinggi teman-teman, jadi kalau pas airnya tuh nyalanya nggak terlalu besar, itu biasanya nggak sampai tandon. Nah, di sini aku mau lanjut aktivitas aku selanjutnya. Ini aku mau ganti spray. Setiap hari itu aku ganti spray ya teman-teman. Biasanya tuh setiap hari, kalau enggak ya 2 hari sekali, tergantung anak-anak tuh ngompol apa enggak. Biasanya yang suka ngompol tuh malah Mas Aza ya teman-teman. Kalau adik Arka tuh di kasur malah nggak ngompol. Jadi kalau adik Arka tuh ngompolnya paling di lantai. Jadi tiap hari tuh aku harus ngepel. Karena ya kayak gitu teman-teman, anak aku kan nggak pakai pampers. Jadi kita itu harus rajin buat ngepel, terus buat nyuci juga, pokoknya harus standby lah buat bersih-bersih gitu teman-teman. Nah, ini anak aku biasa pada mainan di kamar kalau aku lagi mau ganti spray ya teman-teman. Pokoknya setiap kali aku ganti spray itu pasti mereka antusias banget dan pastinya cingkrak-cingkrak di atas kasur. Nah, ini sebelumnya untuk lantainya aku sapu dulu ya teman-teman, karena ini tuh ada sampah plastik juga, terus juga tadi itu sebenarnya ada bekas susu juga, jadi aku sapu aja biar lebih maksimal gitu. Nah, ini untuk kasurnya aku senderin dulu ke tembok ya teman-teman, ini mau aku balik. Nanti untuk spraynya nanti kalau lantainya itu udah aku pel juga. Nah, sebenarnya ini tuh aku ngepel juga teman-teman, tapi nggak aku rekod. Jadi setelah aku balik kasur itu aku ngepel, tapi ya gitu, ini udah
capek banget jadi nggak aku record ya teman-teman. Ini udah siang banget teman-teman, ini udah sekitar jam setengah satu kalau nggak salah. Pokoknya aku tuh natain lemari itu sampai lama banget ya teman-teman, karena udah berantakan banget. Terus juga kan tiap hari tuh cucian aku tuh selalu banyak, dan setelah ada cucian pastilah terbitlah lipetan baju gitu teman-teman. Jadi selain beresin isi lemari, aku juga masukin baju yang udah aku lipet. Nah aku tuh biasanya kalau lipet-lipet baju tuh masih aku campur-campur gitu teman-teman, nggak aku pisah-pisahin. Nanti aku pisah-pisahin pas mau masukin ke lemari, karena kalau langsung dipisahin nanti tuh langsung dihambur sama anak-anak teman-teman. Jadi setiap kali aku lipet-lipet baju itu pasti aku campur, aku taruh di keranjang dulu jadiin satu gitu biar aman dari anak-anak. Nanti kalau udah ada di keranjang baru aku pilah-pilahin gitu kalau mau dimasukin ke lemari. Kalau masalah setrika, aku tuh nggak nyetrika baju ya teman-teman, kecuali baju buat kerja suami aku, terus juga baju sekolah anak aku, dan baju buat keluar gitu. Kalau baju sehari-hari sih nggak aku setrika. Nah ini tadi tuh kakak Nabila habis pipis, terus dia tuh pakai celana sendiri, celananya tuh kebalik ke teman-teman. Jadi kakak Nabila tuh kalau pakai celana tuh masih suka kebalik-kebalik gitu. Nah ini alhamdulillah kamar aku udah bersih, udah nyaman ya teman-teman, siap buat tidur siang sama anak-anak aku. Terus ini aku tuh udah selesai ganti spraynya, ini AC-nya mau aku nyalain, anak-anak bentar lagi mau aku klonin ya teman-teman karena udah siang. Nanti juga kakak Nabila mau ngaji juga sama Mas Azza. Nah aktivitas ini juga mengakhiri vlog aku hari ini ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu nonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.